Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari keempat. Nomor 1, melaporkan dan mengupload hasil observasi kelas yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang A, pengamatan terhadap motivator. Nomor 1, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Cara motivator menyambut dan menyapa itu dengan bahagia dan dengan senang, dengan antusias, dengan semangat. Jadi itu juga bisa membuat anak ketika memulai kelas itu jadi semangat dan mereka jadi antusias untuk mengikuti kelas. Nomor 2, bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview. Cara memulainya itu dengan menanyakan dialog umum, seperti sudah makan atau belum, terus hari ini pakai baju apa, hari ini dikuncir sama siapa, ditemani oleh siapa. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang membuat anak lebih intens ke kita dengan memulai suatu percakapan yang umum. Nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Caranya itu dengan ajak berdialog dan ditanya, misalkan kalau kakaknya itu agak tidak kondusif, bisa diarahkan dengan ditanya, kakak maunya apa, kakak itu kalau mau mewarnain dulu ya silahkan mewarnain dulu, abis itu tapi tetap diarahkan untuk bermain baca-bacaan. Lalu juga ketika anak sedang mengerjakan modul, kita sebagai motivator itu bernyanyi lagu-lagu bimba. Jadi anak itu tidak dibiarkan begitu saja dalam mengerjakan modul, jadi mereka juga tetap mendengarkan dengan lagu-lagu bimba. Nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Caranya dengan antusias, dengan ramah, dengan tersenyum, dengan nada seperti anak-anak. Jadi anak juga mau merespon karena pertanyaan yang diajukan itu yang mereka lalui gitu. Dan kita juga bertanya itu dengan semangat, dengan senyum, dengan nada yang riang. Jadi anak ketika mau menjawab pertanyaan yang kita ajukan dengan semangat pula. Nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Caranya itu dengan memberi tos, atau dengan bisa juga diberi ngeprint tanda bintang, atau dengan memberi jempol, atau dengan tepuk tangan, dengan motivasi kata-kata seperti kakak sudah rajin, kakak sudah semangat banget nih ikut kelas. Yaitu salah satu cara untuk membangkitkan semangat anak dalam mengikuti kelas. Nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Itu memberi motivasi dan reward itu setiap saat. Jadi kita tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan motivasi dan reward kepada anak untuk segala kegiatan kecil yang mereka lakukan, seperti mereka memberikan membaca bacaan atau sedang mewarnai, lalu mereka dengan refleks memberi tahu kita, Bu Guru aku sudah selesai lah mewarnainya Bu Guru. Seperti itu. Jadi anak terbangun chemistry-nya. Seperti itu. Nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan bimba. Ekspresinya itu kemarin motivatornya itu Pipit itu dengan riang, dengan senang, dengan gembira, dengan ramah, dengan senyum, terus rapih juga selama kegiatan bimba. Jadi anak mau mengikuti kelas sampai habis karena Bu Pipitnya itu mau mengarahkan dengan senyuman, mau sabar menghadapi segala sifat anak-anak.
Seperti itu. Nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yang dilakukan itu Bu Pipit selalu bertanya, kakak udah selesai belum? Kakak mau belajar apa lagi? Kakak mau ngapain lagi nih hari ini? Kayak gitu. Jadi kalau emang misalkan anak sudah mulai merasa bosan atau kelihatan sudah selesai mengerjakan satu kegiatan, motivator itu mengarahkan untuk kita bertanya bagaimana selanjutnya nih, apakah mau dilanjutin untuk mewarnai lagi atau mau berhitung atau mau bermain baca-bacaan, seperti itu. Lalu nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Kalau ini enggak, bergantian. Misalkan kakaknya itu lagi mau mewarnai, tapi motivatornya itu masih memperdengarkan baca-bacaan kepada anak dengan nyanyian. Jadi anaknya itu secara tidak langsung juga mengucapkan kembali apa yang motivator ucapkan secara tidak langsung, seperti itu. Jadi berbarengan dengan permainan, dengan kegiatan mewarnai dia. Lalu yang B, pengamatan terhadap murid. Nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Ekspresinya itu senang dan juga antusias, ada yang dengan suara lantang, dengan tepuk tangan juga, ikut goyang-goyang ke kiri dan ke kanan juga. Jadi antusias lah. Ya memang ada yang tidak bersemangat, tapi lebih banyak yang bersemangatnya. Nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbel? Murungnya itu sih mungkin karena kelasnya pagi ya, karena kelas yang saya dapat itu jam 8 pagi, jadi yang anak murid itu masih ada yang baru bangun tidur, jadi masih lemas, masih ada yang 5 menit tiduran, 5 menit bangun, seperti itu. Jadi sebenarnya, tapi di hari berikutnya itu, di hari sebelumnya, anak itu bersemangat, anak itu bermain baca-bacanya dengan baik, dengan rajin, terus juga mewarnai juga dengan rajin, seperti itu. Nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator saat kegiatan inti. Ekspresinya itu ada yang senang, ada yang tidak kondusif, ya namanya juga anak-anak mood-moodan, tapi ada juga sih yang dengan kondusif nih, mengucapkan bermain baca-bacaan. Jadi ya masing-masing anak itu ya berbeda, tapi ekspresinya ada yang antusias. Terus juga kalau misalkan kertas modul baca-bacanya itu sudah habis, dia dengan senang, "Bu Guru, aku sudah selesai." Wah, dia senang sekali, seperti itu. Nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Enggak semua murid itu antusias dan mau mengikuti yang diarahkan oleh motivator, karena ada anak murid yang mungkin umurnya masih muda, masih kecil, jadi untuk diarahkan itu agak sulit, dan dia masih maunya itu mewarnai aja, maunya itu cuma bernyanyi saja dan belum mau untuk bermain baca-bacaan, seperti itu. Nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Sejauh ini tidak ada murid itu bukan kesulitan, cuma mood mereka aja yang nggak ada dan belum mood aja. Tapi untuk kesulitan tuh tidak ada yang kesulitan, cuma masalah perasaan mereka aja yang belum timbul lah minat belajarnya. Jadi untuk kesulitannya tidak ada kesulitan.
Nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Anak muridnya itu ada yang kemudian, ada yang rajin, tapi minta untuk Bu guru, aku pengen pipis dulu boleh nggak? Itu selama kegiatan inti dia bolak-balik kamar mandi ada 3 kali. Ada juga anak murid yang dengan semangat banget nih belajar baca-bacaannya, terus mewarnai juga. Pokoknya anak ini antusias banget, namanya Kakak Faris. Itu dia antusias banget untuk belajar baca-bacaan, mewarnai juga. Bu guru, tebak dong, aku lagi mewarnai apa nih? Kata Kakak Faris seperti itu. Terus kita tebak. Terus kata Kakak Faris, bukan, salah Bu guru, aku bukan warnain itu. Kayak gitu. Jadi anak itu senang ketika bermain dengan motivator. Ada juga anak yang namanya Kakak Ratu. Kakak Ratu itu tidak mau mengerjakan modul. Jadi dia hanya mendengarkan temannya bermain baca-bacaan, tapi motivator mengarahkan untuk bermain baca-bacaan dengan anak murid itu bermain baca-bacaan dengan motivator tersebut. Yang C, pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Rasanya itu suasananya ceria, suasananya itu senang, terus suasana juga bikin anak murid itu semangat untuk belajar. Cuma karena respon masing-masing anak itu berbeda dan penerimaan anak-anak itu berbeda, jadi untuk outputnya itu tuh berbeda-beda juga setiap anak. Tapi untuk suasana kelasnya itu motivator sudah dengan baik menciptakan yang menyenangkan, menciptakan dengan ceria seperti itu. Nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada pemaksaan atau kekerasan di dalam kelas, karena selama kegiatan motivator bila anak muridnya itu tidak mau melanjutkan kelas, motivator tuh mengarahkan untuk kegiatan apa nih yang kakak mau, seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan di dalam kelas. Yang D, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukan itu adalah senyum, sapa, terus itu nanya udah makan atau belum, kakak hari ini udah mandi belum, ditemenin oleh siapa hari ini, seperti itu. Terus nanti dilakukan menyanyikan lagu Labimba, lagu Cita Ananda, lagu Dede Jempol, AIWO, Anak Bimba, gitu. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan itu adalah melakukan belajar baca-bacaan, berhitung, lalu juga kadang-kadang mewarnai kalau anaknya sudah mulai bosan, seperti itu. Nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatannya itu adalah belajar baca-bacaan yang ada di kotak permainan itu. Jadi anak itu diarahkan selalu untuk belajar baca-bacaan di kotak permainan itu. Nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang dilakukan itu adalah berdoa, bernyanyi lagu doa pulang,
dan motivator itu selalu menanyakan, kakak terima kasih ya. Jadi ada feedback dari motivator untuk sikap anak murid yang mau mengikuti kelas secara kondusif, dan mengucapkan terima kasih juga untuk salam dan terima kasih juga untuk mamahnya atau orang tuanya yang mau mendampingi anaknya tersebut selama bimbel. Nomor 5, berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Waktunya itu adalah 30 menit plus 10 menit. Yang 30 menit itu terbagi oleh kegiatan awal 5 menit, kegiatan inti 20 menit, kegiatan akhir 5 menit. Lalu 10 menitnya itu adalah untuk privat masing-masing anak secara bergantian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.